Yesus mengutus murid-muridnya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 6 ayat 7-13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan yang dapat kita ambil dari bacaan tersebut adalah bahwa Yesus mengutus kita untuk membawa kabar sukacita kemanapun dan dimanapun kita berada, sebagaimana Yesus mengutus murid-muridnya. Satu sikap mutlak yang dituntut dari kita adalah iman. Yesus tidak menghendaki kita untuk sibuk terhadap barang-barang duniawi sebagai bekal kita. Yang seringkali membuat kita menderita adalah adanya suatu kesukaan atau kecanduan. Bisa berupa kesukaan atau kecanduan terhadap benda tertentu, maupun bisa juga terhadap pribadi tertentu. Selama benda atau pribadi itu masih sesuai dengan harapan kita, maka akan selalu menyenangkan bagi kita. Tetapi apabila terpisah atau tiada, maka yang kita rasakan adalah penderitaan besar. Jika tidak disadari, maka kecanduan kita terhadap benda atau pribadi itu akan mengakibatkan banyak penderitaan. Bacaan Injil kali ini mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan dalam segala tugas perutusan, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya dan mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Dalam mengandalkan Tuhan, kita tidak hanya pada ucapan saja, melainkan juga harus diimani dan diyakini bahwa Ia akan melakukan segala sesuatu kepada kita maupun kepada orang lain melalui kita. Sebagai seorang utusannya, Yesus menegaskan kepada para murid bahwa rahmat yang diberikan sudah cukup. Maksud dari Yesus sebenarnya adalah agar murid-murid dan juga kita tidak meletakkan kebahagiaan pada benda atau sesuatu yang kita miliki atau yang kita pakai. Di sini Yesus mengajari para murid untuk mempunyai kasih yang memerdekakan.
Yesus mengajari para murid untuk selalu mempunyai sikap yang benar. Mereka memang memerlukan alas kaki, baju, ikat pinggang, makanan, minuman, uang, dan apa saja yang berguna untuk mempertahankan hidup. Tetapi mereka juga harus bisa bertahan ketika semua itu tidak mereka miliki. Penegasan Yesus kepada muridnya dalam persiapan misinya ini bukan karena barang-barang tersebut tidak diperlukan, melainkan jika para murid disibukkan dengan uang, pakaian, dan barang-barang lain, maka perhatian mereka tidak akan terfokus pada pelayanan dan misi perutusan, tetapi terfokus pada apa yang melekat pada diri mereka. Percaya atau tidak, Tuhan sendiri yang akan menyediakan segala sesuatu itu ketika mereka setia untuk mewartakan Injil. Yesus menegaskan supaya para murid tinggal di rumah di mana mereka diterima. Tinggal bersama mereka berarti para murid menyatu dalam kebudayaan dan situasi masyarakat. Melalui kebudayaan setempat, seorang misionaris dan utusan Yesus dituntut untuk memasukkan nilai-nilai kristologi dalam situasi masyarakat tersebut. Contohnya kesuksesan keluarga Smutser dalam misinya menyebarkan kekatolikan di Bantul Selatan, lebih tepatnya di Ganjuran. Bagaimana dulu mereka mencintai budaya Jawa dan membawanya dalam kekatolikan, mengisinya dengan nilai-nilai kristologi dan disesuaikan dengan iman Katolik. Mereka juga menggunakan keuntungan pabrik gula Gondang Lipuro untuk mendirikan sekolah, klinik kesehatan, sistem pengairan Damkanijoro, dan untuk kesejahteraan buruh serta masyarakat sekitar. Kemudian karena keteladanan hidup keluarga Smutser, maka banyak warga sekitar yang kemudian menjadi Katolik. Keluarga-keluarga Katolik lokal tersebut kemudian menjadi cikal bakal perutusan masyarakat Katolik di Ganjuran dan sekitarnya hingga saat ini. Yesus memanggil dan mengutus para murid tidak hanya berhenti pada peristiwa masa lalu ketika murid pertama diutus. Panggilan itu tetap ada dan berlaku untuk setiap orang beriman Kristiani saat ini. Terlebih karena persembahan dirinya untuk para terpanggil secara khusus menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Berkat pembaptisan, setiap dari kita tidak hanya dikuduskan, melainkan juga dipilih dan diutus mengobarkan budaya kebenaran dalam semangat kenabian untuk mewujudkan kekudusan hidup dalam semangat dan membangun persekutuan sebagai citra Allah. Ketika dunia berlomba-lomba untuk memupuk kekayaan, kita harus memberikan teladan bagaimana harta benda digunakan untuk berbelas kasih dan menolong sesama. Yesus mengutus muridnya berdua-dua supaya mulut dua saksi setiap perkataan dapat diteguhkan. Mereka dapat saling menemani satu sama lain ketika berada di tengah-tengah orang asing. Mereka bisa saling menguatkan semangat satu dengan yang lainnya. Bisa saling menolong jika ada sesuatu yang salah. Dan tetap bisa saling menjaga satu sama lain. Para murid menjadi model kesaksian yang nyata dalam hidup. Kesaksian hidup menjadi kesaksian yang tidak akan pernah mengalami kematian.
Injil semakin menjadi otentik ketika hidup kita juga memberikan kesaksian yang sama, yaitu kesaksian yang nyata. Ketika kita dengan tulus dan gembira melayani tugas perutusan Tuhan, Tuhan akan menambahkan apa saja yang kita butuhkan. Kalau kita mencari kesibukan hanya untuk memenuhi ego kita, rahmat Tuhan akan semakin jauh dari diri dan perutusan kita. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.